Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Galuh Wulanjari, perwakilan dari kelompok 7 tim KKN di Desa Laban, ingin mensosialisasikan terkait penyakit hipertensi. Adapun anggotanya yaitu ada Akmalia, Dimas, saya Galuh, Ngesti, dan Reska. Kami dari program studi S1 Farmasi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Nasional Surakarta. Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan suatu keadaan di mana tekanan darah seseorang itu lebih dari 120/80 mmHg pada saat cek tekanan darah atau cek tensi. Faktor resiko hipertensi yaitu ada 2, faktor yang tidak dapat dimodifikasi seperti usia, kemudian jenis kelamin, riwayat keluarga atau genetik. Riwayat keluarga atau genetik ini diturunkan. Kemudian ada pun resiko yang lain yaitu resiko yang dapat dimodifikasi seperti kegemukan, merokok, kurang aktivitas, diet tinggi lemak, konsumsi garam berlebihan, dislipidemia, kemudian konsumsi alkohol berlebih, dan stres. Hal tersebut dapat menyebabkan tekanan darah seseorang itu meningkat. Selain itu, seseorang yang memiliki riwayat atau penyakit tekanan darah tinggi harus menerapkan pola hidup sehat. Salah satunya yaitu aturan pola makan. Setiap harinya harus mengkonsumsi buah dan sayur. Selain itu yaitu protein dan lemak. Protein dan lemak ini sangat dibutuhkan tubuh sehingga setidaknya 3 kali dalam seminggu itu mengkonsumsi protein atau ikan seperti itu. Kemudian lemak itu tiap harinya tubuh itu memerlukan lemak. Namun penggunaan lemak itu harus sesuai atau kurang dari 5 sendok makan tiap harinya. Selain itu, konsumsi garam. Konsumsi garam ini tiap harinya kurang dari 5 gram atau 1 sendok teh tiap harinya. Karena seseorang yang memiliki penyakit hipertensi itu harus mengurangi konsumsi garam dan mengurangi atau membatasi makanan cepat saji seperti itu. Selanjutnya gula itu juga dibatasi tiap harinya itu kurang dari 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan konsumsi gula setiap harinya. Tips atau cara mengontrol hipertensi yaitu dengan cara mengetahui tekanan darah kita atau kapasitas dalam rentang normal atau tidak. Rentang normal itu berapa? Rentang normal itu sekitar dalam rentang 120/80 mmHg. Kemudian dengan cara rutin melakukan kontrol tekanan darah secara teratur yaitu untuk mengetahui tekanan darah kita. Terkadang seseorang yang mengalami tekanan darah tinggi tanpa memunculkan gejala atau tanpa gejala itu juga akan mengakibatkan komplikasi pada organ lainnya. Kenapa seperti itu? Karena seseorang yang tidak mengetahui bahwa tekanan darahnya itu meningkat dan dia tidak mengkonsumsi obat atau ramuan untuk anti hipertensi, maka akan menyebabkan komplikasi ke organ lainnya, juga dapat mengakibatkan stroke ataupun jantung koroner ataupun kerusakan organ-organ lainnya. Hipertensi atau tekanan darah tinggi ini penyakit yang tidak dapat disembuhkan, namun dapat dikontrol dengan pengobatan yang teratur atau pengobatan yang tepat. Itu tekanan darahnya bisa dalam rentang yang normal. Kemudian minum obat itu harus sesuai aturan dan sesuai anjuran dokter. Konsumsi obat itu harus mengetahui efek dari obatnya. Hipertensi ini juga mengakibatkan komplikasi seperti yang saya jelaskan tadi, akan menyebabkan komplikasi atau kerusakan organ lainnya seperti apa aja, seperti penyakit jantung, kemudian stroke, kemudian dapat menyebabkan gagal ginjal dan kerusakan retina, kemudian gangguan pada otak ataupun syaraf dan pembuluh darah. Untuk pencegahan penyakit hipertensi sendiri ada apa saja sih? Yaitu dengan cara apa saja sih? Dengan cara cek kesehatan secara rutin untuk mengetahui tekanan darah kita, kemudian hindari asap rokok ataupun merokok
yang menyebabkan peningkatan tekanan darah tinggi. Kemudian rajin aktivitas fisik dengan cara apa? Dengan cara olahraga. Kemudian diet seimbang, kemudian istirahat yang cukup, kelola stres, dan konsumsi makanan yang kaya gizi. Seseorang yang terkena atau mempunyai riwayat tekanan darah tinggi itu harus patuh periksa kesehatan secara rutin sesuai dengan anjuran dokter, kemudian pengobatan secara tepat dan teratur, dan tetap konsumsi gizi seimbang, makanan dengan gizi seimbang, dan tetap diet. Kemudian upayakan aktivitas fisik dengan aman, jadi olahraga yang aman, dan hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsiogenik lainnya. Karsiogenik itu makanan-makanan yang dengan menggunakan dibakar seperti itu. Baik, saya lanjutkan masuk ke dalam klasifikasi hipertensi. Seseorang dikatakan hipertensi itu di rentang berapa, tekanan darah berapa, dan normal itu berapa. Jadi menurut Departemen Kesehatan 2016, tekanan darah normal itu 120/80 mmHg, dan jika 130/90 itu masih dikatakan hipertensi atau tidak. Dikatakan hipertensi apa belum. Jadi untuk 120 sampai 139/80 sampai 90 itu dikatakan prehipertensi. Jadi belum dikatakan hipertensi, namun sudah terjadi peningkatan pada tekanan darahnya. Dan seseorang dikatakan hipertensi melalui diagnosis yang didiagnosiskan oleh dokter itu jika hipertensi ringan itu tekanan darahnya 140 sampai 159/90 sampai 99. Untuk yang hipertensi dalam kategori sedang itu lebih dari 160 itu sudah masuk ke dalam kategori hipertensi sedang, dan diastoliknya lebih dari 100. Untuk derajat yang hipertensi berat itu kalau tekanan darah sistoliknya sudah lebih dari 180 dan diastoliknya lebih dari 110, itu sudah memerlukan pengobatan. Namun jika prehipertensi masih 130/90 itu bisa dengan cara mengubah pola hidup menjadi pola hidup sehat dengan tidak mengonsumsi alkohol, kemudian pil KB, dan ataupun yang lainnya, biar apa tekanan darahnya kembali normal. Untuk selanjutnya itu tata laksana hipertensi. Ada dua, yaitu terapi non-farmakologis dan terapi farmakologis. Terapi non-farmakologis ini tadi hampir sama dengan mengatur pola hidup menjadi pola hidup sehat, seperti rutin melakukan olahraga. Jika tubuhnya obesitas harus melakukan dietnya diet yang sehat. Kemudian yang kedua yaitu terapi farmakologis. Terapi farmakologis ini dengan cara pengobatan hipertensi dengan menggunakan obat-obatan. Seseorang yang sudah masuk ke dalam kategori mengidap penyakit hipertensi atau penderita penyakit hipertensi itu harus mengkonsumsi obat. Dan penggunaan obatnya atau ramuan sendiri ini memiliki tujuan untuk mengendalikan rasa sakit, mengurangi atau mencegah terjadinya komplikasi dan kematian yang disebabkan oleh hipertensi. Kemudian pengobatan hipertensi farmakologis ini dimulai saat seseorang didiagnosis menderita hipertensi tingkat 1. Tingkat 1 itu tekanan darahnya berapa? 140 sampai 159/90 sampai 99. Itu sudah memerlukan pengobatan, baik pendekatan non-farmakologis maupun cara farmakologis. Non-farmakologis itu apa dengan tadi ya? Mengubah pola hidup menjadi pola hidup yang sehat. Kalau farmakologis itu nanti dengan cara pengobatan. Jika pengobatan terapi non-farmakologisnya sudah mengubah pola hidup sehat, kemudian sudah diet, sudah rutin berolahraga, namun tekanan darahnya belum juga masuk ke dalam rentan yang normal, maka diperlukan
terapi farmakologis dengan cara mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari golongan ACE inhibitor, diuretik, antagonis kalsium, angiotensin reseptor blocker atau ARB, dan beta blocker. Nanti akan dijelaskan ACE inhibitor itu apa aja sih obatnya, kemudian angiotensin reseptor blocker itu apa saja sih obatnya. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan. Golongan-golongan obat tersebut, golongan-golongan obat yang sudah saya sebutkan tadi sudah direkomendasikan sebagai pengobatan tahap awal untuk penderita hipertensi dan sudah terbukti signifikan atau berkhasiat dalam menurunkan tekanan darah. Untuk obat-obat antihipertensinya, ini tadi seperti yang saya sebutkan tadi, golongan ACE inhibitor itu ada apa saja? Ada captopril, ada enalapril, ada lisonipril, seperti itu. Kemudian ada di golongan angiotensin reseptor blocker itu ada apa saja? Eplosartan, ada kandesartan, losartan, valsartan, irbesartan. Jadi yang tantan itu golongan angiotensin reseptor blocker. Kemudian untuk beta blocker itu ada atenolol, metoprolol. Untuk kalsium channel blocker ada amlodipin. Mungkin amlodipin ini sering dikonsumsi di masyarakat umum. Maksudnya sering dengar itu, belum. Kemudian ada kalsium channel blocker itu tadi ada amlodipin, diltiazem extended-release, dan nitridipin. Untuk golongan tiazid tipe diuretik itu ada benzomultimetiazid dan clortalidon dan indapamid. Terima kasih untuk partisipasinya dalam sosialisasi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.